Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 12, yakni tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Kita fokus terhadap bentuk ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan pembangunan. Seperti yang kita ketahui, ketimpangan pembangunan sangat nyata terlihat jelas. Bagaimana perbedaan antara wilayah kota-kota besar, terutama ibu kota, dengan daerah-daerah pinggiran. Bagaimana bentuk bangunan, bagaimana akses bangunan yang nyata terlihat jelas perbedaannya. Kota, daerah-daerah pusat dengan segala kelengkapannya, sementara daerah cenderung tertinggal dan kurang dalam akses pembangunan. Kita fokus ke berikutnya, yaitu ketimpangan pemilik modal dan buruh. Faktor ketimpangan lebih kepada jarak. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberikan upah sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga ketimpangan itu sangat nyata terlihat sekali bagaimana eksploitasi terhadap kaum buruh dalam memperoleh keuntungan maksimal bagi suatu perusahaan. Adalah ketimpangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah atas, krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat, sehingga ketimpangan itu nyata terlihat jelas. Ketimpangan berikutnya adalah ketimpangan kesempatan. Ketimpangan ini terjadi karena masyarakat kesulitan mengakses hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Seperti kita ketahui, ketidaksamaan akses teknologi antara pusat dengan daerah menyebabkan adanya ketimpangan dalam hal pendidikan, sehingga perbedaan antara daerah satu dengan yang lainnya sangat nyata terlihat. Yang kedua, karena pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Ini menjadi salah satu masalah bersama yang harus dipecahkan oleh negara. Kita bisa melihat bagaimana sekolah-sekolah yang ada di pinggiran atau pedalaman sangat tidak mendapatkan akses pendidikan, terutama infrastruktur yang layak. Ketimpangan pendidikan juga dipengaruhi oleh terbatasnya pengajar, sehingga proses transfer informasi maupun pengetahuan menjadi terhambat. Ketimpangan sosial berikutnya yang terjadi di Indonesia adalah adanya ketimpangan kesehatan. Ketimpangan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena mahalnya biaya kesehatan, sehingga hanya beberapa masyarakat tertentu saja yang mampu mendapatkan kesehatan yang baik. Terbatasnya infrastruktur seperti rumah sakit dan apotek, juga tenaga medis, menyebabkan kesehatan masyarakat di Indonesia masih sangat tumpang antara golongan kaya dan golongan miskin. Ketimpangan berikutnya adalah ketimpangan budaya. Seperti kita ketahui, ketimpangan budaya lokal terhadap budaya global dipengaruhi salah satunya karena pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi dengan kemajuan teknologi menyebabkan budaya lokal terkikis, sehingga budaya populer dari barat disukai dibandingkan budaya lokal. Sehingga budaya lokal tidak mampu bersaing secara global, maka dia akan ditinggalkan. Tidak mustahil lama-lama akan hilang atau terkikis. Ketimpangan berikutnya yang terjadi di Indonesia adalah adanya ketimpangan gender. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di negara kita masih sangat terlihat, di mana akses perempuan untuk mendapatkan hak atau kesempatan yang sama dengan laki-laki di negara kita masih sangat terbatas. Ini yang menjadi PR kita bersama dan negara untuk mengurangi ketimpangan gender. Terima kasih. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.